Jadi, saya sudah main Tekken 8 selama 230 jam. Ya, kalau dihitung-hitung dari awal saya beli di Januari sampai sekarang ketika video ini tayang, harusnya berarti sudah hampir 1 tahun lah saya main Tekken 8 secara konsisten setiap akhir minggu. Dan apa saja yang sudah saya dapatkan selama 230 jam main Tekken? Di video inilah saya akan membahas pengalaman saya dan perasaan saya setelah 230 jam main Tekken, dan sekaligus membeli review jangka panjang dari Tekken buat kalian-kalian yang mungkin belum beli Tekken sampai sekarang. Ketika Tekken 8 ini pertama kali keluar, saya cukup ikutin tren sih. Jadi pas awal keluar di bulan Januari 2024 itu, Tekken 8 ini heboh banget dan banyak banget dapat review positif di semua platform. Cuma sekarang kalau kalian buka YouTube, banyak banget orang yang membahas kalau Tekken itu lagi dalam kondisi yang chaotic banget, lagi kacau banget. Dalam 1-2 bulan terakhir banyak banget video yang bahas kejelekan Tekken 8. Dan bukan hanya dari sisi pemain casual, dari pemain pro seperti Arslan-S juga menyampaikan keluhannya. Dan sebetulnya kalau kalian mau tahu detailnya kenapa orang-orang jadi kesel sama Tekken 8 belakangan hari ini, kalian bisa lihat video-video itu aja, karena mereka udah kasih penjelasan yang sangat amat detail. Tapi secara ringkas, sebetulnya masalahnya itu ada dua. Yang pertama, orang itu khawatir karena Tekken ini sudah mulai dimonetisasi secara gila-gilaan sama produsennya, yaitu Bandai Namco. Mulai dari stage yang harus dibeli secara terpisah dari karakter DLC-nya, dan bahkan nggak masuk ke Season Pass. Dan juga munculnya Battle Pass dan Tekken Coins yang mulai membuat orang-orang jadi cemas. Karena kalau praktek ini terus berlanjut, bisa-bisa Tekken itu jadi kayak game-game yang dikeluarin sama EA yang penuh dengan loot box dan gacha. Lalu yang kedua, dari sisi pemain pro, Tekken 8 itu sangat mengutamakan keagresifan dan seringkali memaksa 50-50 ke pemainnya, yang mana membuat Tekken seakan-akan bukan lagi menjadi game fighting, melainkan berasa seperti game kasino. Dan argumen ini keluarnya bukan dari pemain yang biasa-biasa aja. Argumen ini keluar dari Arslan-S, pemain pro Tekken yang udah 5 kali juara EVO, kompetisi terbesar Tekken di dunia. Dan salah satunya dia baru saja memenangkan EVO untuk cabang game Tekken 8 ini juga. Jadi ya simpelnya Arslan-S ini kayak dewanya Tekken 8 lah. Tapi malah dia sendiri ngeluh sama playstyle-nya game ini. Nah, cuma di video ini saya mau memberikan pendapat saya. Setelah saya main 230 jam, gimana sih perasaan saya sama Tekken 8 sebenarnya? Dan kalau mau mengutip ucapan salah satu YouTuber dengan ambisi paling tinggi, jujur gua kecewa. Nah, kenapa saya kecewa? Sebenarnya bukan kecewa sama Tekken 8-nya sih, tapi sama Bandai Namco-nya. Karena pas insiden stage Genmaji Temple itu, saya juga bingung sih, kenapa saya yang udah megang Season Pass tapi nggak dapet stage-nya. Cuma di satu sisi karena saya perlu stage ini juga untuk bikin konten YouTube, ya mau tidak mau saya perlu beli juga. Dan pastinya banyak konten kreator dan pemain pro Tekken yang merasakan hal yang sama juga dengan yang saya rasakan. Dan secara general saya setuju sih bahwa praktek monetisasinya si Bandai Namco ini memang meresahkan untuk kedepannya nanti. Karena dengan menjual si stage itu secara terpisah dari DLC-DLC lain yang ada di Season Pass, hal ini tuh sangat merugikan ke fanbase loyalnya Tekken 8. Karena yang peduli sama stage
itu adalah fans fanatiknya Tekken 8. Kalau fans-fans yang hanya casual, kalau saya menempatkan diri saya di fans casual, saya nggak bakal beli juga stage tambahan itu, karena saya bisa main di stage-stage yang lain kok, dan nggak ada masalah, game saya tetap jalan. Cuma kalau buat saya, terlepas dari urusan monetisasi, sebetulnya Tekken 8 itu adalah game yang bagus, dan itu yang saya mau remind ke orang-orang yang nonton video ini. Karena kalian perlu ingat bahwa ini baru tahun pertamanya si Tekken 8, dan kalau kalian ingat pas awal rilis, Tekken 8 ini adalah game yang udah benar-benar polish dan udah benar-benar jadi loh. Sebagai contoh, story mode-nya Tekken 8 sudah meningkat jauh dibanding Tekken 7. Visual setiap karakter dan stage itu juga sudah meningkat secara gila-gilaan. Dan sebetulnya sistem baru yang diimplement di Tekken 8 yaitu hit system itu di kalangan teman-teman saya yang pemain casual, dan kalau saya baca di komen-komen di YouTube, justru itu membuat Tekken 8 jadi lebih menarik di mata pemain casual. Kesempatan untuk power up yang mudah diakses dengan hit burst ataupun hit engager membuat setiap match itu jadi lebih mudah di comeback dan membuat Tekken lebih casual friendly. Meskipun di waktu yang sama, input-input yang susah seperti EGF dan Korean Backdash itu tetap dipertahankan untuk memberikan reward kepada orang-orang yang memang mau serius mendalami Tekken. Tapi memang ketika kita udah mulai seriusin main Tekken, masalah balancing ini akan menjadi masalah yang cukup berasa. Karena saya udah ngerasain sendiri kalau pakai karakter yang susah seperti Reina dan Heihachi, itu effort banget buat main Tekken. Tapi kalau pakai karakter yang lebih simple, ya jadinya lebih mudah. Dan kalau mengutip ucapannya Kazuya Mishima sendiri, sebuah pertarungan itu intinya adalah siapa yang bertahan di akhir. Jadi kalaupun kalian pakai Dragunov, pakai Alisa, pakai Feng, atau pakai karakter-karakter lain yang top tier yang lebih mudah dipilot daripada karakter Mishima, ya nggak masalah juga. Nggak semua orang harus jadi pemain Mishima, dan nggak semua orang harus jadi pemain karakter top tier. Selama saya main Tekken 8 dari Januari, saya sudah coba main pakai 6 karakter secara cukup serius, yaitu Jack, Asuka, Reina, Lydia, Heihachi, dan sekarang lagi pakai Shaheen. Dan ya jujur yang paling gampang menang ya ketika pakai Shaheen, karena move-nya dia bagus-bagus semua. Cuma yang paling memberikan kepuasan ke batin saya ya ketika pakai Reina dan Heihachi. Meskipun ya pakai karakter-karakter seperti Reina dan Heihachi itu benar-benar menguras fokus sih. Dan untuk urusan konten-konten lain, Tekken 8 ini juga sudah oke kok. Cuma terkadang kita sudah terlalu fokus sama hal negatif, kita kadang lupa sama hal positifnya. Di Tekken 8 kita punya Tekken Ball lagi. Dan ini adalah mini game yang sangat seru dimainin sama orang-orang yang beneran newbie ataupun sama orang yang skill levelnya tuh di bawah kita untuk urusan main Tekken. Karena game ini lebih utamain timing dan jadinya mereka punya kesempatan untuk menang. Lalu kita dikasih story DLC secara gratis. Meskipun ya emang story DLC-nya itu lebih buat promoin karakter-karakter DLC sih. Tapi ini adalah step yang bagus buat Tekken, dan kalau di setiap season kita dapat story mode baru, saya seneng banget sih. Lalu untuk urusan gameplay, kita itu sudah dikasih replay mode, online training, offline training yang sudah jauh lebih diimprove, rollback netcode, cross-platform gameplay, dan itu adalah sebagian kecil dari fitur-fitur baru yang langsung berjalan dengan baik loh sejak awal Tekken 8 rilis. Lalu ada juga Arcade Quest. Saya nggak tahu sih Arcade Quest itu tujuannya buat apa. Saya udah main Tekken 230 jam dan saya mungkin cuman nyentuh Arcade Quest itu setengah jam kurang kayaknya. Terus saya tinggalin karena bosen. Anyway, kesimpulannya setelah 230 jam main Tekken 8, menurut saya Tekken 8 itu sangat amat worth it sih. Terlepas kontroversi dari cara monetisasinya, Tekken 8 itu merupakan game yang masih bisa diupdate ke arah lebih baik, dan saya yakin Katsuhiro Harada masih akan improve Tekken 8 sih. Setidaknya 4-5 tahun ke depan lah. Dan karena umur fighting game itu panjang,
Jadi kalaupun kalian beli full price, itu masih oke kok, karena umur game ini masih lama. Meskipun ya saya lebih saranin tunggu aja diskon pas Steam Winter Sale atau pas PS keluarin diskon atau diskon apapun lah. Pas keluar diskon, beli aja langsung. Tapi bagaimana menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika Tekken 8 ini sudah mendekati umur 1 tahun? Apa kalian puas sama Tekken 8? Atau kalian juga masuk ke tim jujur gua kecewa? Boleh tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembahasan game dan pop culture lainnya ya. Saya Chris Chess, sampai jumpa di video berikutnya.